pagi Dunsana, Ranah Minang dimanapun Barado. Apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Bersama saya Putri Febrina Marlini kembali hadir di Berita Padang. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dalam sebulan terakhir, Pasaman diguncang gempa hampir 50 kali. Dua sahabat pengedar sabu-sabu di Tanah Datar ditangkap polisi. Pramuka di Pasaman Barat berkarnaval dengan busana unik. Pada bulan Oktober lalu, telah terjadi hampir 50 kali gempa di Pasaman. Gempa itu berpusat di Kecamatan Bonjol dan di Kecamatan Lubuk Sikaping. Hal itu diungkapkan oleh Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Pasaman. Menurutnya, data tersebut diperoleh dari BMKG Stasiun Geofisika Padang Panjang. Adanya rangkaian gempa yang terjadi merupakan aktivitas sesar Sianok bagian utara. Gempa itu tidak dirasakan oleh masyarakat karena magnitudonya kecil, yang berkisar 1,0 hingga 3,3. Meski demikian, pergerakan lempeng itu wajib diketahui dan dicermati oleh masyarakat. Berdasarkan dokumen kajian risiko bencana kita yang sudah ada dari 2023 yang berlaku sampai 2027 bahwa kita di Kabupaten Pasaman mempunyai 9 potensi bencana, salah satunya termasuk ada potensi gempa bumi. Bahwa sejak tanggal 13 Oktober yang lalu sampai 16 Oktober itu terjadi gempa sebanyak 45 kali guncangan. BPBD Pasaman mengimbau warga agar selalu siap siaga dan memperkuat mitigasi bencana. Jika terjadi gempa dengan kekuatan besar, maka bisa diantisipasi oleh warga dalam hal mitigasi bencana. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Seorang pengendara sepeda motor tewas ditemukan di Jalan Jalur 2, daerah Mangguang, Pariaman, pada Kamis subuh dan diduga merupakan korban tabrak lari. Korban bernama Safirman, warga Balai Nareh Pariaman, ditemukan warga tergeletak di Jembatan Kembar atau ruas Jalan Jalur 2 di daerah Mangguang. Posisi korban berada di tengah jalan dekat garis pembatas. Sedangkan sepeda motornya tergolek tak jauh dari sisinya. Korban diperkirakan telah meninggal dunia, kemudian dievakuasi warga dan petugas ke rumah sakit. Berdasarkan keterangan polisi lalu lintas, peristiwa itu diperkirakan terjadi menjelang waktu subuh, saat jalan dalam kondisi sepi dari arus lalu lintas. Kuat dugaan, korban mengendarai sepeda motornya dari arah Nareh menuju pusat kota dan bertabrakan dengan kendaraan lain. Untuk mengetahui penyebab tewasnya korban, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi mengumpulkan keterangan saksi-saksi dan juga mengumpulkan barang bukti guna mengungkap kejadian kecelakaan yang sebenarnya. Nah, untuk sementara kita masih melakukan upaya-upaya untuk mengungkap apakah ini tunggal atau memang ada lawan sehingga terjadi kecelakaan. Sementara kita masih melakukan upaya di mana beberapa CCTV dan keterangan-keterangan dari saksi yang mendengar maupun melihat serta dari CCTV yang ada di sekitar TKP. Polisi juga akan memeriksa rekaman kamera pengawas yang ada di sekitar lokasi kejadian untuk menyelidiki penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa seorang pengendara sepeda motor itu. Sejauh ini, polisi belum bisa memastikan apakah penyebab kecelakaan itu tunggal atau melibatkan pengendara lain. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Dalam 1 pekan terakhir, harga emas di pasaran mengalami peningkatan. Di Bukit Tinggi,
Saat ini emas dijual Rp2.060.000 per gram atau sekitar Rp5.150.000 per emas. Bagi warga di Sumatera Barat, berat emas dihitung dengan istilah 1 emas yang setara dengan 2,5 gram. Meningkatnya harga emas di pasaran menyebabkan sebagian warga Bukit Tinggi lebih memilih menjual perhiasan mereka. Naiknya harga emas membuat daya beli mengalami penurunan dibanding hari sebelumnya. Warga Sumatera Barat lebih menyukai emas 24 karat untuk dijadikan perhiasan, seperti kalung, anting, gelang, hingga rantai jam tangan. Untuk biaya pembuatannya, pembeli dikenakan biaya Rp20.000 per emas, tergantung model dan kesulitan pembuatan. Pasaran harga emas mengalami kenaikan dalam seminggu terakhir. Tapi kebanyakan yang jual sekarang karena emas naik. Emas menjadi salah satu perhiasan yang diminati kaum perempuan. Selain menjadi koleksi perhiasan, emas juga dapat menjadi tabungan yang menjanjikan. Karena harga emas dari waktu ke waktu selalu meningkat. Salah satu faktor harga emas di Indonesia naik dipengaruhi oleh pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Ketika nilai tukar rupiah melemah, maka harga emas lokal akan naik. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang, Kementerian Komunikasi dan Digital, memberikan sosialisasi pentingnya frekuensi kepada mahasiswa di Padang pada Kamis pagi. Edukasi diberikan pada mahasiswa di Sumatera Barat karena mereka berpeluang menjadi pelaku usaha masa depan. Dengan demikian, mahasiswa harus memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait frekuensi, penggunaan, ketaatan, hingga regulasi yang mengatur. Menurut pihak Balai Monitor Frekuensi Radio, frekuensi penting bagi kehidupan. Antara lain bisa menghubungkan masyarakat dari kota hingga pelosok, mendukung layanan publik seperti komunikasi darurat, navigasi, dan penyiaran, serta digitalisasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa bisa dengan baik menggunakan dan menjaga frekuensi. Apabila frekuensi tidak dijaga dan diatur, bisa menimbulkan berbagai dampak negatif. Seperti komunikasi bisa lumpuh total, gangguan pada sistem keamanan darurat, transportasi menjadi berbahaya. Jadi kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk bersinergi dengan adik-adik mahasiswa, karena mereka ini kan calon-calon pemimpin masa depan, kemudian mereka juga yang nantinya pada saat mereka terjun ke dunia industri, mereka lah pelaku kegiatan. Salah seorang peserta sosialisasi mengatakan, kegiatan ini memberikan banyak informasi seputar frekuensi yang selama ini tidak terlalu menjadi perhatian besar bagi mereka. Lanjutkan untuk mungkin tidak hanya untuk mahasiswa saja, mungkin untuk masyarakat luas yang ada di Sumatera Barat. Yang pertama, frekuensi itu sangatlah penting dan frekuensi itu harus dijaga, karena jika tidak dijaga maka dunia itu akan berantakan, karena saat zaman sekarang kan handphone itu sangatlah dibawa kemana-mana gitu kan. Jadi di sana kita juga salah satu menjaga frekuensi gitu. Nah, dengan adanya acara ini kita lebih paham dan tahu bahwasannya frekuensi itu harus sangat-sangat dijaga. Diharapkan Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas 2 Padang lebih menggencarkan edukasi. Tidak hanya untuk mahasiswa, namun juga untuk masyarakat banyak. Robiham melaporkan dari Padang.